pagi anak-anak, kita bertemu kembali pada hari Jumat di awal bulan September yang ceria. Kali ini saya akan memberikan materi tentang ekstra olimpiade IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, IPA ini akan terbagi menjadi dua mata pelajaran, yang pertama tentang fisika, yang kedua tentang biologi. Untuk pertemuan kita yang pertama ini, kita akan membicarakan tentang fisika. Untuk minggu depan, pertemuan kita yang kedua, kita akan membicarakan tentang biologi. Nah, fisika pertemuan yang pertama ini, ilmu yang mempelajari tentang benda-benda alam yang ada di lingkungan kita, yang ada di sekitar kita. Ya, kalian harus senang apa yang diberikan pada materi yang ada di dalam fisika, karena fisika itu sangat menarik ya. Nah, untuk materi kita yang pertama tentang fisika, olimpiade fisika, kita akan mempelajari tentang pengukuran. Nah, pengukuran ini akan kita rumuskan menjadi 5 satuan standar. Yang pertama, kita akan bicarakan tentang besaran pokok dan besaran turunan. Yang kedua, kita akan bicarakan tentang satuan pokok dan satuan turunan. Yang ketiga, kita akan bicarakan tentang sistem satuan. Yang keempat, kita akan bicarakan tentang standar satuan. Yang kelima, kita akan bicarakan tentang konversi satuan. Oh ya, Bu Desi, sebelum menginjak yang lebih dalam lagi, kalian sudah kenal dengan Bu Desi ya? Untuk anak-anak yang kelas 7, kalau kelas 8 pasti sudah tahu ya. Untuk yang kelas 7, perkenalkan, nama saya Bu Desi. Kalau di sekolah, saya mengajar IPA. Nah, untuk saat ini saya juga membimbing kalian dalam hal olimpiade IPA. Tapi beda ya, hampir-hampir mirip antara pelajaran sekolah dengan olimpiade IPA. Tapi kalau yang kita pelajari di olimpiade IPA ini lebih mendalam, lebih detail ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Itu tadi ya perkenalannya, cukup segitu aja. Nanti kalau corona ini sudah pergi, sudah minggat, kita akan bisa tatap muka, face to face ya. Jadi kita akan berkenalan secara langsung. Nah, anak-anak, sekarang seperti yang Bu Desi katakan tadi, untuk pelajaran fisika kita akan mempelajari tentang pengukuran ya. Apa itu pengukuran? Ada yang tahu? Untuk kelas 8 pasti kalian sudah tahu. Jadi pengukuran ini adalah suatu proses pembandingan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang dianggap sebagai patokan. Patokan atau standar ini yang biasanya disebut dengan satuan. Jadi satuan ini patokan. Jadi kalau misalnya kita akan mengukur sesuatu atau kita akan melakukan pengukuran meja, nah kita harus pakai patokan. Kita ukur dengan apa meja itu? Pakai meter, apa pakai sentimeter. Nah, kita samakan dulu patokannya. Nah, kalau patokannya tidak sama, bagaimana kita melakukan pengukuran? Nah, jadi pengukuran itu adalah suatu proses membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau bisa juga suatu proses pembanding antara besaran dengan satuan. Nah, ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi agar suatu satuan itu dapat digunakan sebagai standar satuan. Nah, syarat yang harus kita lihat atau yang harus kita pelajari antara lain tentang nilai satuan itu harus tetap. Jadi kalau kita mengukur meja menggunakan satuan sentimeter, semuanya harus menggunakan satuan sentimeter. Kenapa? Biar nilai satuannya itu sama. Nah, artinya nilai satuan tidak tergantung pada cuaca panas atau dingin, tidak tergantung pada tempat, tidak tergantung pada waktu dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kalian mengukur meja, oh karena cuacanya dingin, jadi meja ini yang seharusnya misalnya 30 cm mengkeret karena dingin. Nah, itu tidak ya. Jadi walaupun dingin atau panas, kalau yang namanya meja ukurannya sudah 30 ya 30, tidak pakai mengkeret atau tidak pakai molor ya, tidak ya. Nah, tergantung tempat, tidak tergantung tempat. Jadi dimanapun, entah itu di rumahmu atau di sekolah atau di mana ya, kalau mau mengukur meja dimanapun ya ukurannya tetap sama 30 ya tidak 30 karena
dari sekolah terus atau dari rumah ke sekolah, oh ada yang gopil, ada yang cuil, mejanya menjadi mengecil, tidak mungkin ya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, syarat satunya yang kedua, mudah diperoleh. Mudah diperoleh kembali artinya siapapun mudah memperoleh satuan jika seseorang itu memerlukan untuk mengukur sesuatu. Jadi satuan ini mudah digunakan oleh semua orang yang menggunakan. Kemudian yang ketiga, satuan dapat diterima secara internasional. Jadi dimanapun, oleh siapapun, satuan ini dapat diterima oleh semua orang. Tidak hanya di Indonesia, bahkan orang-orang di luar negeri, dia juga bisa menggunakan satuan dengan dasar satuan yang sama. Nah, satuan panjang itu biasanya kita menggunakan meter. Untuk satuan berat biasanya kita menggunakan kilogram. Untuk satuan massa kita menggunakan kilogram. Untuk satuan waktu biasanya kita sepakat menggunakan sekon. Nah, anak-anak, kemudian nanti saya akan berikan kalian poin-poin ya. Poin-poin ini silakan kalian baca, silakan kalian lihat. Jadi dalam pengukuran ini nanti ada alat-alat ukur yang harus kalian ketahui. Misalnya untuk mengukur besaran panjang. Jadi untuk mengukur besaran panjang biasanya kita menggunakan mikrometer skrup. Itu yang pertama. Yang kedua, alat untuk mengukur besaran panjang itu adalah jangka sorong. Sedangkan yang ketiga itu menggunakan mistar atau penggaris, meteran gulung dan sebagainya. Banyak ya sekarang alat-alat yang digunakan untuk mengukur besaran panjang. Kemudian yang kedua, alat yang digunakan untuk mengukur besaran massa itu ada neraca pegas, neraca sama lengan, neraca 3 lengan dan sebagainya yang biasanya kita pakai di sekolah, yang biasanya dulu waktu kalian kelas 7 untuk kakak-kakak kalian yang kelas 8 itu ada neraca sama lengan. Nah, kalau kita tidak ada corona, kita biasanya praktek itu ya untuk anak kelas 7. Kemudian yang ketiga, untuk mengukur besaran waktu biasanya kita menggunakan jam ataupun stopwatch yang sering kita pakai untuk mengukur waktu. Kemudian yang keempat, untuk mengukur suhu ya, biasanya kita menggunakan termometer Celcius, termometer Reaumur, termometer Fahrenheit dan termometer Kelvin. Nah, biasanya yang sering kita pakai itu adalah termometer Celcius, tapi untuk standar internasionalnya untuk mengukur suhu kita menggunakan satuan Kelvin. Nah, anak-anak, sekarang kita menginjak pada yang nomor 1 tadi, besaran. Nah, besaran ini ada 2, besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok ini ada 7 besaran pokok dan ada banyak ya. Kalau untuk besaran turunan itu ada banyak sekali. Kenapa? Karena besaran pokok ini besaran yang satuannya sudah didefinisikan terlebih dahulu. Beda dengan besaran turunan. Kalau besaran turunan, besaran yang satuannya didefinisikan atau diperoleh dari besaran pokok. Nah, ada 7 besaran pokok. Yang pertama, kalian ini harus ingat ya, karena besaran pokok ini sudah paten. Jadi ada 7 besaran pokok. Ini kalian harus selalu ingat. Karena dasar untuk mencari rumus-rumus berikutnya itu dasarnya menggunakan besaran pokok. Nah, baru nanti besaran turunan. Sedangkan besaran turunan atau besaran tambahan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, yang nomor 1 macam-macam besaran pokok itu adalah panjang. Panjang lambang besarannya adalah P. Lambang satuannya adalah meter. Kita biasanya nulis M. Dimensinya L. Biasanya dimensi itu ditulis dipakai kurung ya, dalam kurung itu L. L-nya L besar. Semua dimensi itu pakai L besar. Nah, kalau pelajaran sekolah kita tidak membahas tentang dimensi, tapi kalau di Olimpiade IPA kita bahas dimensinya. Nah, untuk yang kedua itu tentang massa. Massa lambang besarannya adalah M. Lambang satuannya kg, kilogram. Dimensinya M. Kemudian yang ketiga adalah waktu. Waktu
lambang besarannya adalah T. Kita pakai T kecil. Kita pakai T kecil waktu, kemudian lambang satuannya adalah sekon atau detik. Dimensinya T besar. Kemudian yang keempat, arus listrik, lambang besarannya adalah I. Lambang satuannya adalah A, ampere. Tulisannya ampere, tapi bacanya ampere. Kemudian dimensinya adalah I besar. Kemudian yang kelima, suhu. Suhu lambang besarannya adalah T. Kita pakai T besar, beda dengan waktu. Kalau waktu tadi pakai T kecil, kalau suhu kita pakai T besar. Lambang satuannya adalah K, Kelvin. Dimensinya O, ya, O besar. Kemudian yang keenam, jumlah zat. Lambang besarannya adalah N. Sedangkan lambang satuannya adalah mol. Mol itu singkatan dari molekul. Kita singkat dengan mol. Lambang dimensinya adalah N. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya ini lambang besarannya kita pakai I, sama dengan arus listrik ya. Kita pakai I, lambang satuannya CD. Kandela, bacanya kandela. Dimensinya J besar. Nah, itu adalah macam-macam dari besaran pokok, ya. Kemudian besaran pokok ini kita harus menggunakan satuan dengan sistem MKS, jadi yang berstandar internasional ya. Jadi satuannya SI, satuan internasional. Jadi panjang kita sepakati menggunakan satuan meter, masa kita sepakati menggunakan satuan kilogram, dan waktu kita sepakati menggunakan satuan sekon. Di antara besaran-besaran yang di atas tadi, nah semua besaran itu adalah sesuatu yang memiliki nilai atau sesuatu yang dinyatakan dengan nilai. Sedangkan besaran itu bisa dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama besaran skalar dan yang kedua besaran vektor. Nah, besaran skalar ini dengan besaran vektor semuanya sama-sama mempunyai nilai, sama-sama dapat dinyatakan dengan angka. Cuma kalau skalar ini dia tidak menunjukkan arah, sedangkan vektor ini biasanya menunjukkan adanya arah. Jadi contohnya misalnya besaran yang tidak memiliki arah, misalnya kelajuan ini tidak memiliki arah, beda dengan kecepatan. Kalau kecepatan ini dia memiliki arah, itu ya anak-anak. Kemudian silakan kalian lihat di PowerPoint yang diberikan Bu Desi. Di situ semuanya ada bilangan-bilangan yang sangat besar dan yang sangat kecil yang ditetapkan sebagai satuan lambang dari fisika. Kemudian kita akan menginjak pada contoh soal ya. Bu Desi akan memberikan kalian contoh soal untuk mencari dimensi dari percepatan. Di sini ada besaran percepatan. Besaran percepatan ini rumusnya adalah V per T. V itu adalah kecepatan, T adalah waktu. Seperti ini ya, kalian lihat ya. Jadi percepatan ini dilambangkan dengan A kecil sama dengan V per T. Nah, satuan dari V itu adalah, saya tulis di sini ya biar kalian nggak bingung. Misalnya di sini saya tulis ya, A sama dengan V per T sama dengan V itu memiliki rumus S per T. Nah, T ini kita tulis lagi di sini. Nah, jadi sama dengan S per T kuadrat. Nah, ini adalah rumus dari percepatan. Satuan dari S, jarak, itu adalah meter. Satuan dari satuan dari waktu adalah sekon kuadrat. Nah, dimensi dari meter atau dimensi dari jarak itu adalah L, sedangkan dimensi dari sekon atau waktu itu adalah T.
T. Nah, di sini ada T kuadrat. Kalau kita tulis tidak pakai per, maka L T min 2. Harus ada min ya, karena tanda min ini menunjukkan bahwa dia itu per ya. Nah, di buku ada juga yang menuliskan bahwa dimensi dari percepatan itu adalah, nah seperti ini, L T min 2. Ada yang seperti ini ya. Coba kita ke contoh berikutnya, cara menentukan dimensi tekanan. Di sini tekanan itu adalah besaran gaya dibagi besaran arus. Nah, ini bukan besaran arus, tapi di sini adalah besaran luas penampang. Jadi di sini adalah luas penampang. Jadi ya bukan arus tapi penampang. Rumusnya adalah dimensi tekanan P sama dengan F per A. Nah, sekarang saya tulis di sini ya. P sama dengan F per A. Rumusnya F itu adalah M kali A. M itu massa, A itu percepatan dibagi dengan luas penampang. Nah, M massa, M kali A, ini ya rumusnya A, S per T kuadrat ya, per A. Jadi satuannya, kita tulis satuannya, massa satuannya adalah kilogram, S satuannya adalah meter, A ini adalah meter kuadrat karena dia luas itu meter kuadrat, dan ini adalah T kuadrat. Jadi terus di sini kilogram itu kilogram satuannya kilogram, meter sama meter bisa coret ya, ini jadi tinggal 1 meter min 1 kali T min 2. Nah, berarti dimensinya kilogram dimensinya adalah M, meter dimensinya adalah L min 1, waktu dimensinya adalah T min 2. Nah, tahu ya, ini min 1 karena dia aslinya itu per. Nah, di buku itu ada juga yang menulis seperti ini, M L min 1 T min 2. Nah, seperti ini. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Nanti kalau ditanyakan kalian bisa langsung menghubungi Bu Desi lewat WA ya. Atau langsung sekarang saya kasih contoh sekali lagi. Misalnya tentang usaha. Saya tulis di sini ya. Usaha. Usaha ini biasanya dilambangkan dengan W. Satuannya rumusnya adalah gaya kali perpindahan. Gaya kali perpindahan. Gaya tadi seperti yang di sini dilambangkan dengan F. Perpindahan ini dilambangkan dengan S, jarak. Lah, F sendiri rumusnya adalah M kali A kali S. Berarti satuannya M itu adalah kilogram, A itu tadi satuannya adalah meter per sekon kuadrat dikali jarak adalah meter. Jadi saya tulis di mana ya ini ya? Saya tulis di sini aja. Tulis di sini. Jadi sama dengan kilogram, meter kali meter berarti kan meter kuadrat per sekon kuadrat. Jadi P itu kalau kita tulis kilogram meter kuadrat pakai kali sekon kuadrat. Jadi dimensi dari usaha W sama dengan kilogram adalah M L 2 T min 2. Tulis di mana ya? Di sini ya. Saya tulis di sini. Jadi dimensi dari W usaha itu adalah M L 2 T min 2. Nah, inilah anak-anak dimensi dari besaran percepatan, besaran tekanan, dan besaran usaha. Nah, nanti kita lanjut ke cara menentukan dimensi
daya. Nah, sekarang tugas kalian bagaimana cara menentukan dimensi dari daya. Ini tugas kalian. Daya ini biasanya dilambangkan juga dengan P. Nah, ini tugas kalian ya. Silakan kalian mencari dimensi daya. Satu saja. Udah ya anak-anak. Sekian yang bisa saya berikan. Terima kasih.